Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan sinkronisasi data-data yang sudah kita simpan di Zotero itu melalui tempat penyimpanan yang sudah disediakan oleh Zotero di servernya. Jadi data-data yang sudah kita masukkan ke Zotero baik secara manual atau kita unduh dari internet itu akan kita sinkronisasikan. Nah, untuk apa disinkronisasi? Satu, kalau misalnya kita mau memakai data ini di laptop atau di komputer lain. Taruh kata misalnya di komputer kantor misalnya. Kita tidak perlu lagi kemudian mengunduh data-data baru. Nah, kita cukup mensinkronisasi dan laptop kantor itu, di Zotero laptop kantor itu akan tampil persis sebagaimana data-data yang sudah kita unduh atau kita masukkan di laptop di rumah kita atau di laptop personal kita. Jadi datanya sama. Satu. Yang kedua, misalnya kalau kita mau ganti laptop misalnya, ganti komputer misalnya. Kita tidak perlu kemudian mengunduh data-data itu lagi. Kita cukup mensinkronisasikan dan data-data yang sudah kita masukkan di Zotero di komputer lama atau di laptop lama itu sudah secara otomatis akan masuk, akan tersinkronisasi di Zotero yang kita install di laptop baru. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Pertama kita buka dulu Zotero-nya, lalu kemudian kita klik edit, kita pilih preference. Nah, ini semula biasanya ada di general ini, lalu kemudian kita klik ini, kita klik tab sync sini. Lalu kalau kita sudah memiliki akun di Zotero, kita tinggal mengisikan username dan passwordnya, tapi kalau belum kita tinggal klik ini, create account. Nah, kita akan dibawa pada halaman pendaftaran Zotero. Kita isikan nama yang kita inginkan, misalnya ini editorial misalnya. Lalu kemudian emailnya. Nah, kita confirm emailnya. Kemudian passwordnya apa? Ini juga kita isikan passwordnya. Nah, ini jangan lupa dicentang. Nah, kalau sudah kemudian kita klik register. Nah, ini namanya sudah diambil. Kita tambahi saja, misalnya seperti ini. Editor. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba lagi, kita register. Nah, sudah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan data akun kita ke sini. Nah, kita masukkan lagi editor.id, passwordnya yang sudah kita buat tadi, dan kita kemudian klik setup syncing. Nah, ini data-data ini nantinya kalau kita mau menginstal Zotero di laptop yang lain, di komputer yang lain, kita masukkan lagi. Jadi kita buka Zotero-nya, kemudian kita buka preference-nya, kita klik sync, dan kemudian kita masukkan akun tadi itu, akun yang sudah kita buat tadi itu di sini. Dan secara otomatis semua data yang kita masukkan di Zotero yang lama, di Zotero di laptop yang lama, itu akan secara otomatis tersinkronisasi ke Zotero di laptop yang baru. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapasitas penyimpanan yang disediakan oleh Zotero itu tidak banyak. Bisa kita lihat misalnya di sini tadi misalnya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat, kita login ke akun kita. Nah, ini dia, ini akun kita klik saja My Profile. Nah, My Profile, lalu kemudian kita klik ini, Setting. Lalu kita lihat ini, Storage. Nah, kita lihat bahwa akun yang diberikan oleh Zotero secara gratis itu hanya 300 MB. Kalau kita mau menambah 2 GB,
itu kita harus membayar sejumlah 20 $20. Dan itu mahal, itu untuk ukuran kita yang selalu mencari gratisan itu mahal. Jadi akun yang storage yang disediakan itu, kapasitas yang disediakan hanya 300 mega. Dan oleh karena itu kita perlu mensiasati bagaimana agar storage ini cukup untuk kebutuhan kita. Caranya bagaimana? Satu ini. Kita kembali ke preference tadi itu, Zotero preference tadi itu. Kita lihat di sini ada beberapa settingan. Yang pertama ini kita centang, since automatically ini kita centang, since full text content juga kita centang. Nah, tetapi yang ini tidak perlu. Yang ini tidak perlu. Kenapa? Karena kalau ini kita centang, maka semua file-file PDF misalnya yang sudah kita masukkan di Zotero kita, itu akan di-upload juga ke servernya Zotero dan itu akan makan tempat. Kalau semua di-upload ke Zotero, maka 300 mega itu kira-kira ya enggak lama karena file PDF itu makin lama makin besar. Jadi data kita, karena kita menyimpan banyak file dari internet, itu makin lama akan makin besar. Sehingga ini kita hilangkan saja centangannya. Ini juga sama, kita hilangkan saja centangannya. Nah, baru kemudian oke. Nah, cuma lalu problemnya adalah kalau kita hilangkan centangannya, kalau lampiran-lampiran PDF itu tidak ikut kita sinkronisasi, maka kalau kita membukanya di laptop lain, di Zotero yang kita install di laptop lain, maka file-file lampiran PDF itu yang ada di Zotero kita, itu tidak akan ikut terdownload, tidak akan ikut tersinkronisasi ke laptop yang baru, ke Zotero di laptop yang baru. Nah, itu problemnya. Lalu bagaimana caranya biar file-file yang ada di laptop lama kita ini, lampiran-lampiran PDF yang ada di Zotero di laptop lama kita ini bisa kita sinkronisasi juga. Nah, itu ada caranya. Kita bisa memanfaatkan cloud drive gratisan yang dalam hal ini kita nanti akan memakai namanya box namanya. Kalau Google Drive tidak bisa, kita pakainya box. Box itu lumayan, dia menyediakan kapasitas penyimpanan gratis sebanyak 10 GB dan itu lebih dari cukup bagi kita untuk menyimpan lampiran-lampiran PDF yang sudah kita download, kita unduh di Zotero. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan buatkan video berikutnya, silahkan ditunggu saja. Video selanjutnya akan kita buat khusus untuk membahas bagaimana caranya mensinkronisasi data-data Zotero, termasuk lampiran-lampirannya, dari cloud gratisan. Dalam hal ini kita memanfaatkan box. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah men-setting sinkronisasi tadi itu, kita sudah men-setting setting untuk sinkronisasi. Kita sudah bikin akun dan memasukkan akun ke sini. Sekarang kita coba cek apakah data yang ada di server Zotero itu sudah disinkronisasi. Nah, kita lihat. Kita klik saja ini, web library ini. Dan kita akan diantarkan pada halaman library kita atau data-data Zotero kita yang ada di server, yang ada di akun kita. Nah, ternyata belum. Nah, kenapa seperti itu? Karena akun di Zotero kita itu perlu kita aktifkan dulu. Nah, kita buka dulu emailnya. Kalau belum ada seperti ini, kita buka dulu emailnya dan kemudian, nah ini dia. Ini ada email baru dari Zotero. Kita perlu klik dan kemudian kita aktifasi akun kita. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja ini. Linknya ini kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti akunnya sudah aktif. Oke, sekarang kita coba membuka server Zotero, library kita, data-data kita yang ada di Zotero. Kita klik web library ini. Nah, ini dia. Kita lihat bahwa begitu akunnya kita aktifasi,
maka data-data yang ada di Zotero di laptop kita itu secara otomatis akan tersinkronisasi di server Zotero. Sama persis, ini data yang ada di aplikasi Zotero itu sama persis dengan data yang ada di servernya Zotero. Jadi kalau kita pindah laptop, kita tinggal masukkan saja username dan passwordnya, dan secara otomatis laptop kita yang baru itu atau laptop kita yang lain itu yang sudah kita install Zotero itu, data-data lama dari Zotero kita itu akan masuk ke Zotero di laptop yang baru. Oke, itu video tutorial kita kali ini, dan video berikutnya sebagaimana tadi yang saya janjikan akan membahas tentang bagaimana cara mensinkronisasi semua data termasuk lampiran-lampiran file-file PDF itu ke cloud drive gratisan yang nantinya akan berguna kalau kita misalnya mau membukanya di laptop yang baru, mau menginstal Zotero di laptop yang baru, atau mau menginstal Zotero di smartphone. Semua lampiran-lampirannya itu bisa kita buka di mana saja. Jadi kita nggak perlu memasukkannya manual, mengcopy paste manual ke perangkat yang baru, ke laptop yang baru, atau ke smartphone kita. Kita cukup mensinkronisasikannya saja, kita konekkan ke akun kita di cloud drive yang gratisan tadi itu, dan secara otomatis semua lampiran termasuk PDF itu bisa kita buka di smartphone atau di perangkat laptop kita yang baru. Oke, itu saja. Kita ketemu di video selanjutnya.